Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, radang amandel itu adalah peradangan pada tonsil di sini ya, tonsil. Jadi hal-hal yang menyebabkan peradangan pada tonsil itu banyak sekali. Ya, satu, oral hygiene yang jelek atau kebersihan rongga mulut yang kurang baik. Kedua, infeksi tonsilitis akut yang tidak diobati dengan adekuat. Ketiga, faktor suhu atau lingkungan, cuaca yang buruk. Yang keempat ini yang paling tersering pada masyarakat kita adalah rangsangan kronis. Rangsangan kronis di sini artinya makanan-makanan atau minuman yang menyebabkan tonsil ini mudah untuk meradang dan infeksi. Contoh pada anak-anak yang punya kebiasaan makan yang bermicin ya, kayak jajanan ciki, mie instan ya, terus makanan yang gurih-gurih ya, seperti yang zaman sekarang banyak kita jumpai ya. Nah, itu hal-hal yang merangsang untuk terjadinya proses peradangan dan infeksi di amandel ini ya. Terus kedua, minuman, yaitu sama juga seperti minuman kayak air dingin atau konsumsi es krim berlebihan atau minuman kemasan ya, seperti jajanan-jajanan kayak teh pucuk, ale-ale dan sejenisnya. Jadi itu hal-hal atau dari faktor-faktor resiko terjadinya tonsilitis akut dan kronis. Apakah radang amandel itu berbahaya? Baik, radang pada tonsilitis ini mempunyai faktor komplikasi yang cukup serius kalau dibiarkan atau tidak diobati dengan adekuat. Faktor komplikasi yang paling dekat adalah terjadi abses peritonsiler, ya, bisa di kanan atau kiri. Jadi abses peritonsiler itu unilateral atau satu sisi. Nah, yang kedua, dia bisa menyebabkan peradangan lain atau komplikasi lain. Contoh kalau yang komplikasinya yang agak jauh, dia bisa glomerulonefritis ya. Jadi bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak ya. Kalau dia virulensi kumannya, perjalanan kumatnya sangat hebat dan sangat tinggi, virulensi kuman yang tinggi ya. Di samping daya tahan tubuh pasien anak-anak juga jelek ya, gitu loh. Apakah radang amandel sama dengan radang tenggorokan? Oh, beda. Jadi kalau lihat dari anatominya, ini tonsil ya. Jadi tonsil ini ada 3, dia membentuk cincin Waldeyer, tonsil palatina, tonsil lingual ya. Ya, jadi dia membentuk suatu cincin. Nah, kalau tenggorokan itu dia di belakang, jadi dia di dinding faring posterior, dia bagian dari faring. Faring itu dibagi 3 lokasi, nasofaring, letaknya di belakang hidung atau di belakang koana. Turun ke bawah ini orofaring. Ya, orofaring ini kalau kita mangap, di belakang amandel percis itu orofaring atau dinding faring posterior. Kalau turun ke bawah dia hipofaring atau yaitu hipofaring yang menuju ke esofagus, menuju ke saluran pencernaan. Umumnya kalau radang tenggorok dia di orofaring atau dinding faring posterior. Ya, ini juga penyebabnya sama pada anak-anak dewasa ya, terutama dewasa juga sama. Selain faktor-faktor resiko makanan tadi yang tidak sehat ya, kayak yang serba micin ya, minum air dingin es, makan yang gurih-gurih. Mungkin kalau dewasa konsumsi pedas yang berlebihan ya. Dan faktor kedua, faktor lingkungan. Ya, misalnya kita bekerja yang outdoor terutama ya, dia sering kontak dengan debu, asap, polusi ya, udara kering, jadi karena sering terpapar, lama-lama juga menimbulkan peradangan di tenggorokan ya, selain dari faktor-faktor makanan yang tadi yang kurang sehat ya, gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, apa penyebab radang amandel? Penyebab utama radang amandel yang paling sering dia adalah kuman Streptococcus beta hemolyticus ya. Nah, biasanya peradangan amandel itu ya, itu tadi faktor resikonya tadi ya yang saya sampaikan tadi ada 4. 1, oral hygiene yang jelek, kebersihan rongga mulut yang kurang baik ya.
suhu yang ekstrim ya, faktor lingkungan yang ekstrim ya, gitu ya. Ketiga, dia pengobatan tonsilitis akut yang kurang adekuat. Yang keempat, rangsangan kronis tadi ya, yang saya sampaikan tadi, karena makan makanan yang kurang sehat ya, tadi itu ya, betul ya, minum air dingin es, makan pedas, makan yang gurih-gurih, micin ya, kayak gitu. Bagaimana pencegahan radang amandel pada anak? Ya, proses pencegahan pada peradangan amandel pada anak ini memang bisa dikatakan gampang-gampang susah. Yang jelas anak-anak ya jangan dibiasakan makan mie instan ya, makanan yang gurih mecin ya, kayak tadi Ciki taruh mie instan ya, jajanan yang gurih-gurih lah. Terus air dingin es juga itu kalau bisa dihindari ya. Terus minuman-minuman kemasan ya yang biasa dijumpai di toko-toko, karena itu faktor risiko yang sangat dominan di masyarakat kita, anak-anak hobi jajan yang tidak sehat tentunya. Itu semoga kita semua bisa waspadalah kalau punya anak-anak, supaya tidak konsumsi makanan-makanan yang kurang baik, kurang sehat begitu. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.